Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosang, inilah full review untuk chapter 1150. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Domi Reverse. Judul ini punya arti sebagai kontrol penuh. Di sini Imu bisa mengontrol para raksasa dengan mengubahnya menjadi jahat. Lanjut untuk covernya meneruskan Syarah Kuil Emas Yamato si Anaoni volume 34. Katana Yasuie telah disemayamkan di Kuil Enma Hakumai dan Syarah Kuil Emas telah selesai. Terlihat Yamato, Ulti dan Pekwan berada di depan Kuil Enma. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal chapter menunjukkan Hosoku Haki Imu yang sangat besar dan kuat. Hosoku Haki itu bahkan bisa membuat beberapa raksasa di lokasi pesta jadi tumbang. Lalu anak-anak Elbaf diperlihatkan kembali tertidur dan masih dalam barisan. Mereka pun pingsan karena Hosoku Haki dari Imu. Selanjutnya scene menuju para bajak laut raksasa yang sedang menuju ke lokasi pertarungan utama. Di sini mereka pun langsung disambut oleh Imu yang sudah berubah wujud. Ya, Imu dalam tubuh Gunko menunjukkan sosok iblisnya. Monster Imu terlihat dalam sebuah halaman ganda yang luar biasa. Tubuh Gunko kini memiliki dua sayap hitam yang berukuran besar. Sayap-sayap itu terlihat seperti sayap kelelawar raksasa. Lalu muncul juga sebuah ekor berbentuk panah. Ya, tentu saja ya, itu adalah ekor yang telah menyerang Sabo dan Raja Kobra di Mariejoa. Kemudian kita juga melihat senjata yang digunakan oleh Imu. Senjata itu berupa trisula besar. Bahkan di sini ukuran trisula itu digambarkan lebih besar dari tubuh monster Imu sendiri. Oke, lanjut. Imu memerintahkan Somers untuk memimpin barisan anak-anak Elbaf yang saat ini masih menjadi sandera. Somers pun bisa menjalankan perintah Imu. Hal itu membuat Usop dan kru topi jerami yang lain jadi terkejut, karena sebelumnya Gaban sudah membagi Somers menjadi dua bagian. Sementara itu, kru topi jerami terlihat masih belum dapat melepaskan diri dari ikatan perbanya Gunko. Robin sendiri masih berusaha keras untuk melepaskan tanaman berduri Somers yang masih mengikatnya. Oke, kembali kepada Imu. Setelah memberikan perintah kepada Somers, Imu berbicara kepada Killingham. Imu berkata, "Killingham, apakah hanya ini semua yang dapat dilakukan oleh monster mimpimu?" Killingham menjawab, "Tentu saja tidak, Imu sama. Saya dapat membuat beberapa lubang mimpi buruk tetap terbuka. Dengan begitu, para monster akan terus bermunculan dari mimpi buruk orang-orang di pulau ini. Selain itu, mereka adalah makhluk mimpi yang tidak memiliki konsep kematian. Mereka semua dapat dihidupkan kembali kapan saja saat ku perintahkan." Ya, di sini sudah jelas ya bahwa menghabisi monster mimpi sebanyak apapun adalah hal yang sia-sia, karena mereka akan terus bermunculan dan juga terus bangkit lagi. Jadi untuk menghilangkan monster mimpi secara permanen, jalan satu-satunya adalah mengalahkan penggunanya, yaitu Killingham. Oke, lanjut kita menuju bajak laut raksasa. Di sini Brogy berhasil menangkap tubuh Imu. Namun tentu saja Imu tidak tinggal diam. Dia memunculkan sebuah buku sihir, dan dari buku itu sebuah belati dan senapan raksasa muncul. Kemudian Imu menusuk tangan kiri Brogy dengan belati dan juga menembak pergelangan tangan raksasa itu. Tembakan itu berhasil menghancurkan tangan Brogy dan memisahkan tangan dari lengannya. Kemudian Imu menggunakan kontrak iblis untuk memberikan Brogy kekuatan iblis. Dari tangan Imu muncul lingkaran iblis, dan kemudian di tempat Brogy berdiri juga muncul lingkaran yang sama. Brogy pun ditelan lingkaran itu, dan tak lama kemudian dia muncul kembali sambil dikelilingi api dan menunjukkan wujud iblisnya. Nah, Brogy sekarang jadi jauh lebih besar dari raksasa lainnya.
mungkin sekitar 5-6 kali lebih besar. Dia memiliki 2 sayap, 4 taring besar dan 2 tanduk hitam, dan juga dia memegang kapak bermata 2 yang besar. Brogy dapat menggunakan lengan kirinya bahkan tanpa pergelangan tangan. Ya, tangannya seperti nyambung kembali, tapi tetap ada bagian yang hilang. Brogy pun menyerang raksasa lainnya sambil berkata, "Gababababa, sensasi apa ini? Aku merasa seperti bisa melakukan apapun." Kemudian Imo menggunakan Domi Reverse untuk mengubah Dory dan beberapa anggota bajak laut raksasa menjadi raksasa iblis. Mereka semua sekarang memiliki bentuk iblis seperti Brogy dan memegang trisula besar. Selanjutnya di halaman ganda terakhir yang sangat epik di chapter ini, kita melihat pasukan Imo yang baru. Terdiri dari iblis Dory, iblis Brogy dan juga iblis para bajak laut raksasa. Mereka ada di barisan depan. Lalu ada juga monster-monster mimpinya Killingham. Di sini mereka jadi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan mereka juga memiliki taring serta tanduk seperti raksasa iblis. Nah, Imo pun berkata, "Jadi ini kekuatan dari Elbaf, lumayan juga. Bangsa ini tidak akan dihancurkan, melainkan akan diperintah olehmu. Mari kita saksikan lebih lama lagi seperti apa pertunjukan yang dapat mereka berikan dalam pertempuran ini." Nah, chapter ini berakhir dengan menunjukkan lokasi Jarul dan para raksasa di desa. Para raksasa meminta Jarul untuk pergi karena suatu hal buruk sudah terjadi pada Dory dan Brogy. Tetapi Jarul menolak untuk pergi. Dia menyatakan siap bertarung. Jarul berkata, "Kamu tak seharusnya mengatakan itu kepada seorang pejuang sejati." Ya, sepertinya pertempuran besar di Elbaf akan segera berlangsung. Tapi dengan situasi ini, tentu para raksasa Elbaf yang ada di dunia matahari tidak akan bisa bertahan dari serangan Imo dan pasukan raksasa iblisnya. Peran Loki, Hajuruddin dan trio monster topi jerami sudah sangat dinantikan untuk ikut bertarung. Oke, itu aja pembahasan untuk full review chapter 1150 ini. Untuk minggu depan infonya tidak libur guys. Yosa mimpin atau Hayato. Terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!